Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda, apa kabar semuanya? Jumpa kembali bersama Ibu di channel Belajar Bersama Bu Rina. Kali ini kita akan membahas tentang materi kelas 12, yaitu terkait dengan rangkaian arus arah atau rangkaian listrik dinamis. Ananda, jika kita lihat di sekeliling kita banyak sekali peralatan listrik yang kita bisa temukan. Apa saja itu? Ya, ada lampu. Kemudian ada setrika. Kemudian ada senter. Next, ya, ada mesin cuci, ada kulkas. Nah, sekarang Ibu sampaikan kompetensi dasar yang diharapkan dapat Ananda kuasai setelah belajar materi listrik arus arah ini atau rangkaian arus arah. Sekarang materi yang akan kita bahas pertama kali adalah arus listrik atau biasanya dilambangkan dengan I. Apa itu arus listrik? Arus listrik adalah banyaknya muatan yang mengalir melalui suatu penampang konduktor setiap satuan waktu. Kemudian arus listrik timbul karena adanya beda potensial antara ujung-ujung penghantar. Kemudian elektron mengalir dari potensial rendah ke potensial tinggi. Jadi tadi dikatakan bahwa muatan mengalir. Jadi yang mengalir itu adalah elektronnya. Sekarang kita lihat sebuah penampang penghantar. Ya. Ini biasanya kalau kita lihat itu ada kabel. Nah, kabel itu adalah sebuah penghantar. Jika di sini ada elektron, ya, jika tidak ada beda potensial antara ujung-ujung kabel ini, maka elektron itu tidak akan bergerak, tidak akan mengalir, maka arus tidak akan ada. Jadi syarat adanya arus adanya beda potensial antara ujung-ujung konduktor. Sekarang kalau sudah ada beda potensialnya, maka arus akan mengalir. Nah, arus mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Sementara elektron mengalir dari potensial rendah ke potensial tinggi. Jadi dia berlawanan arah gitu ya. Tuh. Nah, besarnya I adalah banyaknya muatan, dalam hal ini elektron, yang mengalir tiap satuan waktu. Kemudian itu besaran-besaran selanjutnya. Kita lihat contoh soal. Pada seutas kawat mengalir muatan listrik 12 mikrokulom setiap 2 second. Hitunglah kuat arus listrik yang mengalir pada kawat tersebut. Kita lihat dulu yang diketahui. Yang diketahui di sana terlihat ada kulom, berarti itu adalah muatan. Nah, kemudian di sini ada mikrokulom. Ingat bahwa 1 mikrokulom itu sama dengan 10 pangkat min 6. Jadi kalau dia mikrokulom, maka sama dengan 1 mikrokulom itu sama dengan 1 kali 10 pangkat min 6 kulom. Setiap 2 second, berarti itu adalah T-nya. Yang ditanya kuat arus, maka I sama dengan Q per T. Q itu besarnya segini, ya, karena sudah dikali dengan 10 pangkat min 6 tadi. Kemudian dibagi dengan T, sehingga didapatkan hasilnya 6 kali 10 pangkat min 6 ampere. Contoh soal berikutnya adalah tentukanlah jumlah elektron di mana E sama dengan 1,6 kali 10 pangkat min 19 kulom yang melintasi kawat penghantar selama 1 jam jika kawat tersebut dialiri arus listrik sebesar 0,8 ampere. Ananda di sini ada istilah baru E. Itu 1,6 kali 10 pangkat min 19 kulom. Ananda, E itu berarti jumlah muatan yang dibawa oleh 1 elektron. Jadi kalau 1 elektron dia mengandung 1,6
kali 10 pangkat min 19 kulom muatan. Kemudian ditanya aliran arus listrik. Ditanya adalah jumlah elektron. Kita lihat yang diketahui. I 0,8, kemudian T 1 jam harus kita ubah menjadi satuan internasional, yaitu dalam satuan waktu second, 3.600 second. Kemudian nilai E-nya sudah diketahui 1,6 kali 10 pangkat min 19 kulom. Maka pertama kali yang kita hitung adalah jumlah muatannya. Dari rumus I sama dengan Q per T, maka kita kali silang Q sama dengan I kali T. Sehingga didapatkan hasilnya segini. Kemudian jumlah elektron yang mengalir berarti kalau satu elektron mengandung 1,6 kali 10 pangkat min 19 kulom, berarti kalau dia sebanyak ini muatannya, berapa elektronnya? Ya bagus, berarti dibagi. Mohon maaf ya, ini ada sedikit ini min ya, maaf. Ini positif ya, positif 22, bukan min. Positif 22. Nah, dengan cara cepat, kita bisa menentukan dengan rumus N sama dengan I kali T per E. Itu berasal dari mana tadi? Dari sini ya. I kali T itu berasal dari Q. Jadi kalau misalnya ditanya elektron, jumlah elektron bisa kita cari dengan rumus I kali T per E. Itu untuk menentukan jumlah elektron. Nah, sekarang kalau kita bicara tentang listrik, kita tidak terlepas dari adanya alat ukur listrik. Alat ukur listrik itu ada yang disebut dengan ampermeter. Karena ada kalimat ampere berarti dia akan mengukur arus. Nah, ampermeter ini disusun seri dengan rangkaian. Nanti kita lihat. Bagaimana cara mencari nilainya? Maka untuk mencari nilai hasil pengukuran adalah skala yang ditunjuk. Kita lihat skala yang ditunjuk yang persis di jarum ya. Dibagi dengan skala maksimum. Skala maksimum adalah skala yang di sini. Yang paling besar. Dikali dengan batas ukur. Batas ukur yang mana? Batas ukur itu yang di sini. Nilai yang ditunjukkan oleh panah yang di sini ya. Kemudian ampermeter juga bentuknya seperti ini. Ini adalah angka yang ditunjuk. Ini juga ini adalah batas ukurnya. Ini adalah hasil pengukuran maksimumnya. Ini adalah nilai maksimumnya. Atau nilai batas ukurnya. Kemudian begitu juga dengan voltmeter. Voltmeter itu adalah alat ukur tegangan listrik atau beda potensial. Prinsip mengukurnya sama ya. Skala yang ditunjuk dibagi dengan skala maksimum kali dengan batas ukur. Sekarang kita lihat contoh soalnya. Berikut rangkaian listrik dari pengukuran yang dihasilkan. Tentukanlah besar beda potensial yang diukur pada alat ukur dan tentukan juga besar arus yang mengalir pada rangkaian. Ananda, ini rangkaian listrik. Tadi sudah disampaikan bahwa ampermeter disusun seri. Nah, kita lihat ini disusun seri. Salah satu sifat seri adalah tidak ada yang terputus dari rangkaian ini. Menyambung dia. Kemudian potensial untuk mengukur potensial digunakan voltmeter itu disusun paralel. Waktu di SMP Anda sudah belajar tentang rangkaian seri dan paralel bukan? Ya. Nah, ini disusun seri dengan rangkaian, ini disusun dengan paralel dengan rangkaian. Ini angka yang ditunjukkan oleh voltmeter, ini adalah angka yang ditunjukkan oleh ampermeter.
Ini beda potensial tadi. Dari hasil pengukurannya, maka didapatkan nilai yang ditunjukkan oleh jarum dibagi dengan nilai maksimumnya. Kalau di sini ada 3, di sini 4, berarti di sini ada 5. Berarti 3 bagi 5 kali 10. Kenapa 10? Karena nilai maksimumnya adalah 10. 3 kali 10, 30 dibagi 5 sama dengan 6 volt. Untuk kuat arusnya cukup menggunakan seperti tadi juga. 1,5, kenapa 1,5? Karena ini 1, ini 2, berarti tengah-tengahnya 1,5. Dibagi dengan 4, 5 ya. Dibagi dengan skala maksimumnya dikali dengan batas ukur. Batas ukur yang mana yang ini? Sehingga didapatkan I-nya sama dengan 1,5 ampere. Ananda, demikian materi kita hari ini. Dan waktu kita lanjutkan dengan hukum Ohm. Silakan ini Ananda catat, kemudian nanti kita akan latihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.